Assalamualaikum teman-teman. Hai, gimana kabarnya? Semoga semua selalu baik-baik saja ya, dan semoga semua selalu dalam lindungan Allah. Balik lagi nih sama aku, Uni, di Diary Uni. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman pribadi aku, masih seputar tentang kehamilan, yaitu pengalaman tentang USG 4 dimensi. Apa sih USG 4 dimensi itu? Nanti aku jelasin di inti video ya. Sebelum kita ke inti video, kalian boleh banget nih untuk tekan tombol merah di bawah, subscribe channel YouTube aku, boleh share juga, boleh like atau komen di bawah. Mungkin kalian mau tanya apa gitu, insya Allah sebisa mungkin aku jawab ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke, mungkin ada beberapa yang belum tahu apa sih USG 4 dimensi itu. Mungkin sebagian juga udah familiar ya, karena sekarang udah banyak banget dokter kandungan yang udah pakai USG 4 dimensi. Untuk kalian yang belum tahu, USG 4 dimensi itu dia USG yang dimana kita dapat melihat secara detail atau jelas bentuk wajah atau tubuh dari calon bayi kita. Jadi kelihatan hidungnya, kelihatan matanya, mulutnya, telinganya atau lainnya. Jadi bisa mendeteksi kelainan secara fisik gitu loh. Beda kalau yang USG 2 dimensi. Kalau 2 dimensi kan hanya seperti X-ray, seperti foto ronsen ya, jadi kelihatan hitam putih atau tulang-tulangnya aja. Tapi kalau 4 dimensi itu lebih ke bentuk tubuhnya, jadi kita bisa lebih jelas melihat bayi kita, kayak bentuk hidungnya seperti apa, terus mulutnya seperti apa, dan gerak-gerakan yang janin lakukan di dalam kalau dia lagi gerak ya, bisa terdeteksi di USG 4 dimensi. Aku USG 4 dimensi ini baru sekali aja ya di daerah aku, yaitu di Dr. Rizal. Mungkin ada beberapa yang udah tahu Dr. Rizal karena sempat viral juga ya. Itu di daerah Jombang, karena rumah aku Jombang. Aku ceritain dulu ya pengalaman aku untuk gimana sih bisa USG 4 dimensi gitu. Terus berapa biayanya, terus apa juga yang didapat, aku jelasin insya Allah sedetail mungkin. Jadi untuk daftar 4 dimensi di Dr. Rizal sendiri ya, mungkin di dokter lain beda atau seperti apa sistemnya kurang tahu. Ini karena aku di Dr. Rizal, jadi aku ceritain pengalaman aku yang ke Dr. Rizal. Untuk ke Dr. Rizal itu harus daftar online dulu karena di Dr. Rizal itu satu hari ada batas kuotanya, entah berapa tapi ada batas kuota. Jadi karena pandemi ini jadi dibatasi gitu loh, setiap orang yang periksa satu hari itu mungkin ada 30 orang, hanya 50 orang atau berapa kurang tahu juga, yang pasti dibatasi kuotanya. Jadi kita harus daftar dulu minimal 4 hari sebelum hari H. Jadi kita seumpamanya mau USG tanggal 4, berarti kita daftarnya di tanggal 1 gitu. Jadi kita rebutan kuota. Setelah kita daftar lewat online via WA ya, kalau Dr. Rizal itu via WA, dan sudah dapat balasan dari adminnya jadwal yang kita dapat, entah itu sesuai dengan tanggal kita atau mungkin mundur karena kuotanya udah penuh, nanti bakal dibales sama adminnya. Kalau udah dapat balasan, kita dapat kuota tanggal berapa, jam berapa, kita berangkatnya hari itu. Jadi aku kemarin berangkatnya tanggal 23, jadi aku daftarnya sekitar tanggal 19 atau 20 gitu, agak lupa, pokoknya sekitar tanggal segitu. Jadi aku berangkatnya jam 7 karena aku berangkatnya jam 6 karena jadwal pendaftarannya jam 7. Jadi kita kesana lagi ke Dr. Rizalnya, ke tempatnya itu, ngambil nomor antrian. Jadi jangan sampai kita dapat nomor antrian yang dalam gitu, yang jauh daripada kita nanti
nunggunya terlalu lama, karena kan kalau hamil juga gak enak ya terlalu lama-lama duduk buat antri gitu. Terus peraturan di Dokter Rizal itu juga ada, jadi kita nggak boleh, bukan nggak boleh sih, kita dianjurkan berangkat dengan suami, maksudnya periksa dengan suami, karena yang boleh masuk ke ruang periksa itu hanya suami sama moms yang periksa itu tadi, yang hamil. Kalau kalian kesana sama ibu atau sama adik atau ya pokoknya kecuali suami itu tidak diperbolehkan masuk. Jadi hanya kita aja yang masuk, kan gak enak ya moms kalau kita periksa sendiri gitu kan. Jadi lebih baik sama suaminya, dan juga ada protokol kesehatan yang wajib dipatuhi kayak masker, hand sanitizer atau yang lainnya, pokoknya cuci tangan seperti itu, karena kan masih musim pandemi. Terus jadi setelah aku datang ke sana, aku ngambil nomor antrian, aku kebetulan dapat nomor antrian nomor 16. Nomor 16 itu pun aku berangkatnya jam 6, gak tahu kalau yang nomor 1 itu berangkatnya jam berapa. Aku berangkat jam 6, terus ke Dokter Rizal nyampainya jam 7, itu udah dapat nomor antrian ke 16. Terus jadwal periksanya itu mulai jam 8, jadi aku nunggu dulu 1 jam. Setelah itu, setelah registrasi, kan kita dapat nomor antrian dulu tuh. Terus kita dipanggil, kita diperiksa, dicek biasalah kayak tensi, berat badan, dan kita dilihat buku KIA-nya. Buat buku KIA-nya, terus riwayat ditanyain lah, seperti itu, seperti biasa kita periksa ke dokter kandungan gitu. Setelah itu kita nunggu lagi buat masuk ke ruang periksa, itu dipanggil lagi. Jadi kita nunggu lagi lah urutannya gitu. Jadi setelah tiba urutan aku dipanggil, aku masuk sama suami. Sana ya diperiksa USG seperti biasa aja sih ya, USG yang alatnya seperti itulah. Mungkin kalian yang pernah USG sama aja kayak USG 2 dimensi, cuma gambarnya itu lebih jelas, jadi kita bisa lihat matanya, hidungnya, mulutnya, atau mungkin pas janinnya gerak-gerak, itu bisa terdeteksi dengan USG 4 dimensi. Kelebihannya di situ. Terus kita juga bisa mendeteksi atau mengetahui jenis kelamin, itu biasanya udah bisa dilihat di minggu 16. Jadi 16 week atau 14 week kita udah bisa tahu jenis kelamin anak kita. Tapi itu nggak 100% benar ya Mams, jadi 80% benarnya. Jadi bisa jadi nanti pas lahir beda sama USG juga bisa, yang namanya juga alat ya, jadi bisa aja ada kesalahan, kan buatan manusia gitu. Tapi insya Allah 80% itu benar, karena udah emang benar-benar jelas gitu. Terus setelah diperiksa, aku tunjukin hasil USG anak aku ya. Ini waktu aku periksa itu ternyata anak aku itu lagi tidur, jadi dia tuh nggak gerak-gerak, cuma mimik wajahnya aja yang berubah karena kan ketekan gitu ya perutnya. Jadi dia kayak tidurnya keganggu gitu. Jadi ini hasil USG anak aku, dia lagi tidur. Jadi kan lebih jelas kan Mams, ada hidungnya, terus ada matanya, ini lagi merem, terus ada mulutnya juga, ini ada tali pusarnya, tangannya ini. Jadi lebih jelas aja gitu loh, kelihatan fisiknya gitu. Kalau 2 dimensi kan hanya hitam putih aja. Ini ada tengkoraknya, jadi kita bisa mendeteksi semisal naudzubillah mindzalik ya, anak kita mungkin terkena bibir sumbing gitu ya, itu insya Allah bisa terdeteksi. Jadi kita bisa mengantisipasi nanti lahirannya seperti apa gitu. Terus bisa mendeteksi juga bayi kita posisinya seperti apa. Terus kata Dokter Rizal itu USG 4 dimensi idealnya dilakukan sebelum
minggu ke-30. Karena apa? Karena posisi bayi masih muter-muter, meskipun ya 30 ke atas, kan 32, 33 masih muter-muter sih bayinya, cuma ukuran bayinya udah besar, jadi takutnya nanti pas di USG cuma kelihatan matanya aja, cuma kelihatan hidungnya aja, karena udah terlalu besar di dalam perut gitu. Kalau di bawah 30 week itu masih bisa kelihatan semuanya, jadi satu, maksudnya bayinya masih apa ya, masih kecil gitu loh, jadi bisa kelihatan full wajahnya gitu. Dan air ketubannya juga harus bersih gitu. Kita juga bisa apa ya, USG 4 dimensi di minggu 36 atau 38 untuk menentukan posisi untuk melihat posisi bayi kita, entah itu sungsang, melintang atau udah masuk panggul. Tapi di minggu 36 atau 38 itu kita nggak bisa ya melihat wajahnya, karena kalau udah masuk panggul kan otomatis udah nggak kelihatan wajahnya, jadi kelihatan cuma bokongnya aja atau gimana. Tapi itu kan cuma buat mengetahui posisi bayi. Kalau kalian mau mengetahui wajah apa ya, secara fisiknya itu idealnya di bawah 30 minggu. Terus dapat apa aja sih di Dokter Rizal saat periksa USG 4 dimensi? Itu dapatnya ini tadi, foto kayak gini, terus ada dapat cangkir juga, cangkirnya ada gambarnya anak kita kayak gini, jadi di print. Ini udah nggak ada tambahan biaya ya mams, jadi udah include sama harganya. Terus dapat juga foto 10R, jadi agak besar gitu. Aku lupa, nanti kalau bisa aku taruh di sini deh fotonya ya. Sama aja sih kayak ini gambarnya, cuma dia lebih gede aja, 10R gitu. Terus setelah itu kan dilihat sama Dokter Rizal tuh postur ketubannya cukup nggak, terus berat badan janinnya sesuai dengan umurnya atau gimana, itu pasti nanti dikasih tahu. Atau kita boleh banget bertanya kayak gimana ya, bertanya aja, dok gimana berat badannya, udah sesuai umurnya belum, terus ada kelainan fisiknya enggak atau gimana, nanti bisa ditanyakan, nanti bakal dijelasin kok sama dokternya gitu. Mungkin di dokter lain juga seperti itu. Terus untuk biaya USG 4 dimensi di Dokter Rizal Jombang itu 4 dimensi 300.000. Untuk yang 2 dimensi kalau nggak salah sekitar 150.000. Itu juga kalau 2 dimensi kayaknya nggak dapat cangkir deh kayaknya ya, aku juga belum pernah USG 2 dimensi di Dokter Rizal. Kalau 4 dimensi itu udah pasti dapat cangkir ini, jadi bisa buat kenang-kenangan kita gitu, bisa buat apa ya, nanti kalau adiknya udah keluar buat apa, ngaduk susu atau gimana gitu, buat kenang-kenangan aja sih, lucu aja kan, taruh di gelas gitu. Ini untuk anak aku kemarin alhamdulillah sehat kata dokternya, terus berat badannya sesuai dengan umurnya, posisinya kemarin melintang, sungsang, maksudnya di kepalanya di atas, kakinya di bawah, tapi it's okay karena aku kemarin USG masih umur 25 week, jadinya bayinya masih muter-muter bebas gitu, jadi nggak masalah meskipun sungsang tapi masih umur 25 week, jadi bisa muter-muter. Kita kasih nutrisi aja, kasih gerakan-gerakan kayak senam, biar nanti suatu saat waktu kelahirannya atau waktu HPL-nya bisa masuk panggul sesuai posisinya gitu. Itu aja sih, aku ke Dokter Rizal itu pulangnya sekitar jam setengah 11, iya setengah 11 apa setengah 12 ya, lupa aku, pokoknya sekitar jam segituan lah ya, agak lama sih karena memang antrinya kan lumayan gitu. Jadi untuk kalian yang mau daftar mau USG 4 dimensi ke Dokter Rizal, bisa banget sih dari luar kota, dia dokternya tuh enak juga, dan banyak banget kok yang dari luar kota itu mau periksa ke Dokter Rizal itu, sampai ada yang dari Madura, ada yang dari
mana ya, Sidoarjo, ada yang pokoknya luar-luar kota gitu, dan dia tuh berangkatnya subuh gitu. Ada yang pernah lihat postingan dokter Rizal itu dari Madura, itu dia berangkatnya sebelum subuh. Jadinya apa ya, perjuangan banget gitu loh, ibu hamil. Terus ya namanya juga ibu hamil ya, kadang kita tuh pengen banget periksa di sini, lahiran di sini ya, kayak ngidam gitulah. Cuma ya kita lihat kondisi fisik juga, kalau kuat ya it's okay, kalau enggak ya mending periksa di dokter terdekat aja kan, sama aja juga. USG juga kelihatan kan bayinya gitu, jangan dipaksain, takutnya nanti terjadi apa-apa di perjalanan gitu. Jadi gitu aja sih pengalaman USG 4 dimensi aku di Dokter Rizal ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Jadi kalian kalau mau lihat bayi kalian mirip siapa nih, lebih mirip mams atau ayahnya, bisa banget USG 4 dimensi di dokter manapun ya, nggak harus di Dokter Rizal. Mungkin di daerah kalian ada dokter yang bisa menangani USG 4 dimensi gitu. Oke mam, sekian video dari aku, pengalaman pribadi USG 4 dimensi. Kalau menurut aku sih sangat bermanfaat ya USG 4 dimensi ini. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui tentang bagaimana fisik bayi kita. Kan kadang ada ya yang cacat fisik seperti sumbing atau kepalanya tanpa tengkorak juga ada, terus kepalanya besar kayak hidrosipalus gitu kan juga ada ya. Kita mendeteksi sedini mungkin untuk mengantisipasi waktu lahiran nanti gitu, daripada nanti kita nggak pernah USG sama sekali terus terjadi apa sama bayi kita, kan kaget juga gitu loh. Kalau kita udah tahu semenjak USG kan kita sudah mengantisipasi mau seperti apa nih nanti lahirannya, atau seperti apa nih penanganannya kayak gitu kan. Jadi gitu aja sih. Kalau USG 4 dimensi nggak harus setiap bulan ya, tergantung kondisi keuangan aja. Kalau mau ya nggak apa-apa setiap bulan. Kalau aku sih kayaknya sekali aja, karena udah kelihatan juga ya wajahnya. Jadi lain kali mungkin aku mau USG 2 dimensi aja, karena ya sama aja menurut aku. Cuma USG 2 dimensi kelihatan hitam putihnya kan, kita hanya ingin tahu gimana sih kondisi bayi kita gitu. Kalau 4 dimensi kan taunya bagaimana sih fisik dari bayi kita. Kalau udah sempurna, kalau udah nggak ada apa-apa kan ya udah, nggak, it's okay. Jadi mau 2 dimensi setelah itu juga nggak apa-apa gitu loh, karena tergantung budget kita juga gitu. 300.000 menurut aku juga nggak murah sih, 300.000 ya lumayan, tapi insyaallah worth it dengan hasil yang kita dapat gitu. Oke, terima kasih untuk mams yang udah lihat video aku. Semoga kehamilan mams, bayi mams itu sehat-sehat terus sampai lahiran nanti. Dan doain juga ya, aku juga masuk trimester 3 nih, OTW sih, masih mungkin kurang 1 minggu atau 2 minggu lagi trimester ketiga. Doain buat aku sama anakku biar persalinannya lancar, dan juga mams juga sama calon bayinya. Untuk yang belum hamil, semoga segera dikasih kepercayaan sama Allah, amin. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di next video, mungkin tentang sharing apapun itu ya, nggak harus tentang kehamilan juga ya. Jadi aku akan share sesuai dengan pengalaman aku, atau mungkin yang ingin aku share ke kalian gitu. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih sudah menonton video aku, semoga kalian sehat selalu. Dah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.